Banyak dari kita yang mikir kalau seumpama IPK atau nilai itu akan berpengaruh besar dalam kita mencari pekerjaan atau hidup di masyarakat. Wajar aja sih banyak banget mahasiswa yang berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai IPK yang tinggi. Dan apakah itu salah? Jelas enggak. Dan apakah IPK itu akan benar-benar berpengaruh terhadap karir kamu ke depannya? So, kita bahas di konten kali ini. Kita mulai dari sejarah. Sejak dari zaman dulu, kalau kita ingat ketika kita dulu SD, biasanya banyak siswa yang merasa was-was kalau menghadapi akhir semester. Karena di waktu-waktu seperti itu akan diberikan rapot yang isinya itu adalah nilai selama satu semester dan juga ranking. Biasanya siswa yang mendapat ranking-ranking buncit atau mereka ada di posisi terakhir dalam sistem perankingan akan dicap bodoh dan biasanya akan dimarahi oleh orang-orang terdekatnya seperti orang tuanya. Sedangkan orang-orang yang mendapatkan nilai yang bagus, dia akan mendapatkan pujian dan juga iming-iming hadiah. Sebenarnya itu tujuannya baik karena pada dasarnya sistem ranking itu ditujukan untuk membuat siswa itu lebih termotivasi agar bisa bersaing dengan teman-temannya. Sehingga yang terjadi adalah mereka melakukan pekerjaan yang jauh lebih berat, yaitu dengan belajar dengan lebih keras. Seperti pernyataan Adi Gunawan dalam buku yang ditulisnya, sistem ranking itu adalah sistem yang tidak adil dan berbahaya bagi perkembangan konsep diri anak. Jika sebuah kelas terdiri dari 40 anak, maka semakin rendah rankingnya, berarti semakin bodoh anak itu. Anak akan berpikir secara linear dan cenderung akan menerima kenyataan bahwa ia bodoh karena berada di ranking bawah. Terkadang hal-hal tersebut akan membuat minat belajar itu menurun. Dan biasanya ketika fokus siswa itu tidak lagi ke pelajaran dan lebih fokus ke hal-hal yang ada di luar akademik, mereka akan dicap sebagai anak nakal atau anak berandalan. Dan sebenarnya kalau kita berbicara tentang kecerdasan seseorang itu tidak serta-merta dilihat hanya dari nilai dan IPK-nya semata. Hal ini akan menjadi sebuah lingkaran setan, seperti yang dituliskan dalam buku Cooperative Learning. Mereka melewati proses pendidikan seperti seekor keledai yang letih karena ditunggangi seorang yang berbadan gemuk. Keledai ini dipaksa berjalan dengan iming-iming sebuah wortel yang digantung persis di mulutnya, tapi tidak pernah bisa menggapainya. Kebiasaan yang ditanam sejak kecil secara tidak sadar akan menjelma menjadi kebiasaan yang ada di alam bawah sadar kita. Sistem IPK atau nilai itu adalah salah satu alasan besar banyak mahasiswa atau pelajar yang pengen mendapatkan nilai setinggi-tingginya. Bahkan tidak jarang mahasiswa atau pelajar itu melakukan segala bentuk usaha seperti mencontek dan berbuat curang. Padahal hal tersebut jelas akan menciderai rasa ingin tahu dan konsep pendidikan itu sendiri. Sebenarnya banyak hal yang jauh lebih penting daripada kita ngomongin tentang IPK atau nilai semata. Kalau kita berbicara tentang networking, bagaimana kemampuan seseorang untuk membangun sebuah jejaring, itu akan jauh lebih penting daripada hanya kemampuan akademik saja, tapi hanya untuk diri sendiri. Selain itu, kemampuan hard skill dan soft skill itu juga harus menjadi salah satu komponen wajib ketika kita mau terjun di dalam dunia kerja atau terjun di dalam masyarakat. Pada akhirnya yang kita butuhkan itu bukan hanya sekedar nilai atau IPK belaka, tapi rasa ingin tahu dan kemauan untuk terus belajar. Karena semakin kita tahu, sebenarnya kita semakin mengerti bahwa kita tidak tahu apa-apa. Aku Danang Risadewa dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe dan see you. Karena semakin kita tidak tahu, apa sih? Karena semakin kita tahu, kita Semakin mengerti bahwa kita tidak Oke, tahu apa. aku ngetik dewe bingung.